Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Nah, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar materi mengenai pengumpulan data. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengumpulan data dan bagaimana caranya? Nah, untuk lebih lengkapnya di sini Ibu akan menjelaskan. Ibu akan menjelaskan materi cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, dan apa sih yang dimaksud dengan diagram batang? Serta bagaimanakah cara membuat diagram batang tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, yuk kita pelajari bersama-sama. Simak video selanjutnya ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian pengumpulan data terlebih dahulu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Nah, dapat berwujud seperti keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol lainnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan diagram batang? Nah, diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Nah, lalu bagaimana cara membuat diagram batang tersebut? Yuk, lihat penjelasan selanjutnya. Ayo menyimak, perhatikan tabel frekuensi nilai ulangan Matematika kelas 4 SDN 1 Negeri Kidul. Buatlah diagram batang untuk menyajikan data tersebut. Nah, di situ sudah ada datanya ya. Diagram batang nilai ulangan matematika kelas 4 SDN 1 Negeri Kidul berdasarkan data pada tabel frekuensi tersebut adalah. Nah, ini dia diagram batang nilai ulangan matematika kelas 4 SDN 1 Negeri Kidul. Seperti yang terlihat di layar ya. Itu adalah diagram nilai ulangan matematika. Nah, berdasarkan gambar diagram batang di atas, dapat disimpulkan bahwa pada diagram batang kategori dari data atau nilai ulangan ditulis mendatar dan frekuensi ditulis pada garis tegak. Pada garis tegak tersebut kita harus menuliskan nilai terkecil hingga terbesar. Nilai lalu dimulai dari 0 dan naik dengan beda yang sama. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 0, 2, 4, 6, 8. Nah, atau 0, 5, 10, 15, 20, 25 dan sebagainya. Nah, selanjutnya seperti yang ada di layar, ini adalah contoh data yang terakhir. Nah, di sini ada data skor hasil ujian matematika. Nah, yang dimana dari 32 siswa, 2 siswa mendapatkan nilai 50, 11 siswa mendapatkan nilai 65, 10 siswa mendapatkan nilai 70, dan 6 siswa mendapatkan nilai 80, dan sisanya mendapatkan nilai 75. Yang mendapatkan nilai 75 ada 3 orang ya, seperti yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, di sini kita akan membuat diagram batangnya. Nah, seperti yang terlihat di layar ya, bahwa di situ sudah ada diagram batang skor hasil ujian matematika siswa. Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya garis tegak itu banyaknya siswa, sedangkan garis mendatar itu skor atau nilai hasil ujian siswa.
Nah, dalam tabel skor hasil ujian matematika yaitu 50, 65, 70, 75, dan 80. Frekuensi paling tinggi adalah 11. Nah, sekarang kita gambar batang nilai ujian sesuai banyaknya siswa. Nah, inilah bentuk diagram batang yang dapat kita sajikan dari data yang tersedia. Selain bentuk diagram batang ini, data pada tabel dapat juga disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, diagram ini merupakan bentuk lain dari diagram batang dari data pada tabel. Nah, cara membacanya sama seperti cara membaca pada tabel yang tadi kalian lihat ya. Hanya saja di sini garis tegaknya itu adalah skor, sedangkan garis mendatarnya itu adalah banyaknya siswa. Nah, tentu kalian sudah bisa ya. Nah, baru saja kalian sudah mendengarkan ya penjelasan mengenai diagram batang. Nah, bagaimana pendapat kalian? Apakah pembelajaran ini sulit dipahami? Tentu tidak ya. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, dan terima kasih sudah mau belajar bersama Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Bye.